Halo semuanya, selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun yang baru ini semakin banyak kesempatan dan juga hal-hal keren yang dinyatakan dalam kehidupan kalian. Ngomong-ngomong, siapa nih yang sudah nonton Spider-Man No Way Home? Ayo, siapa yang sudah nonton? Pasti banyak ya, aku yakin pasti udah banyak yang nonton. Atau ada yang belum nih? Ayo, angkat tangan yang belum, angkat tangan. Tenang aja, aku nggak akan spoiler tentang Spider-Man di video ini. Tapi kalian tahu kan Doctor Strange, si penyihir dari MCU yang tugasnya berhubungan dengan waktu, dengan Eye of Agamotto, dengan realitas. Aduh, aku nggak begitu tahu betul ya jodesnya si Doctor Strange ini apa. Anyway, ngomongin tentang Doctor Strange yang hubungannya tentang waktu, siapa nih dari kalian yang masih susah banget untuk mengatur waktu? Ayo, jujur. Ayo, siapa? Kayaknya juga masih banyak banget ya yang masih susah banget untuk mengatur waktu dengan baik, karena ya ini adalah gejala umum yang dialami hampir setiap orang. Mengatur waktu adalah hal yang kelihatannya simple, tapi percaya nggak sih teman-teman, ternyata sebuah kedewasaan itu dimulai dari satu hal kecil, yaitu adalah mengatur waktu. Jadi di bulan ini kita akan membahas tema yaitu adalah maturity atau kedewasaan. Jadi nanti kita bakal membahas kedewasaan dari berbagai macam sisi, dan terkhususnya hari ini kita akan membahas tentang waktu. So, sebelum aku lanjut lebih banyak lagi, aku mau ajak teman-teman semua untuk melihat Alkitab yang diambil dari Amsal 10 ayat 4-5. Amsal 10 ayat 4-5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Waduh, baru aja mulai intro ya, tapi udah langsung ditampar ya. Tapi tenang aja, aku nggak akan berusaha menjadi motivator sukses atau malah menjadi pengajar investasi. Tapi yang mau aku highlight dari ayat ini adalah tentang menabur. Penting banget untuk kita bisa mengatur waktu kita, karena apa yang kita tabur sekarang, apa yang kita lakukan di masa ini akan berdampak di masa depan kita, akan berdampak pada diri kita di masa depan. Jadi kalau misalnya sudah tahu tentang hal itu, pertanyaannya adalah apakah kita masih mau menyia-nyiakan waktu kita? Karena percayalah teman-teman bahwa waktu nggak bisa diulang, semua juga tahu tentang itu. Jadi ya yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan setiap kesempatan dan hal-hal yang sudah Tuhan berikan, percayakan dalam kehidupan kita. Kita sudah membahas banyak banget tentang vision di bulan November yang lalu. Tapi semuanya itu percuma kalau misalnya kita nggak betul-betul mau untuk berjuang akan hal itu. Seperti dikatakan dalam Amsal 6 ayat 6-11, aku bacakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Kita jadi bisa belajar dari semut yang ada di ayat tadi tentang apakah kita mau mengatur waktu kita sedemikian rupa untuk berusaha memberikan yang terbaik yang ada dalam diri kita, walau masih musim panas, walau masih nggak banyak orang yang tahu, walau masih banyak banget orang yang nggak menghargai diri kita, atau bahkan walau banyak orang yang justru mencaci maki apa yang kita lakukan. Apakah kita masih mau memberi semua potensi yang ada dalam diri kita? Orang yang dewasa akan selalu memberikan yang terbaik yang bisa dia lakukan, walau nggak ada orang satupun yang melihatnya. Tapi nggak berhenti sampai situ. Hal terpenting yang harus kita lakukan juga adalah mengatur skala prioritas, karena jika kita nggak melakukannya ya, kita bakal nggak sadar bahwa kita jadi orang yang sangat sibuk, kita melakukan semua hal, kita nggak bisa meng-highlight sesuatu hal yang terpenting yang kita bisa lakukan dalam hal itu. Jadi outputnya ya dalam satu hari kita cuman sibuk doang, tapi sibuk yang kita miliki itu bukan sibuk yang efektif. Sibuknya itu malah jadi toxic productivity. Dimana bawahnya ya pengen produktif terus, tapi sebenarnya yang dilakukan nggak
sudah bukan hal yang harus dilakukan pada hari itu. Akhirnya nanti burn out lah, akhirnya nanti gimana lah sampai capek dan lain sebagainya, karena nggak betul-betul mengerti apa yang sedang dialami oleh dirinya sendiri. So, dengan kita memaksimalkan hidup yang kita miliki secara dewasa setiap hari, dari apapun yang kita lakukan, entah pekerjaan, aktivitas, bahkan istirahat, tanpa sadar itu akan bisa berdampak untuk orang lain. Kayak semacam menular gitu ya kepada orang lain, tapi ini menular in a good way. Dan percayalah teman-teman bahwa semua perubahan itu dimulai dari diri kita. Kalau misalnya kita mau orang lain berubah, ya kita dulu yang berubah. Kayak yang dibilang sama Elman tuh ya, kalau misalnya kita lihat iklannya di TV, it starts with you. Dimulai dari kamu. Nah, ya itu bener banget. Semua perubahan yang baik ya, kita harus menjadi pemulanya. Kita harus yang mencontohkannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita memaksimalkan kehidupan kita, pada saat nanti pada akhirnya kita sudah meninggal, ya aku nggak doain ya, cuma nanti ketika kita sudah selesai tugas kita di dunia ini, ya kita nggak diingat sebagai seorang yang pemalas, kita nggak diingat sebagai orang yang egois yang mentingin dirinya sendiri, tapi kita bisa diingat sebagai orang yang berdampak sesuai dengan hal-hal yang kalian lakukan dalam kehidupan kalian. So, kalau misalnya kalian sudah selesai dalam dunia ini, kalian pengen diingat sebagai orang yang seperti apa? Oke, jadi itu adalah hal-hal yang bisa kita pelajari tentang kedewasaan dari segi waktu. Buat kalian yang punya pertanyaan atau mungkin kalian punya pergumulan yang kalian nggak bisa selesaikan, feel free banget untuk bisa share di Instagram @reflection.project. Kita pengen banget denger cerita-cerita kalian. Tenang aja, cerita kalian nggak akan dipublish. Jadi ya, kalian bisa cerita apapun dan kita juga berharap kita bisa membantu melewati proses-proses yang kalian alami. Minggu-minggu ke depan akan banyak banget share pengajaran tentang kedewasaan, so make sure kalian nggak ketinggalan. Dan kalau misalnya kalian terberkati dengan video ini, feel free juga buat share ke teman-teman dekat kalian. Siapa tahu mereka juga mengalami hal yang sama ketika mungkin selama di rumah aja mengatur waktu menjadi sesuatu yang sangat bermasalah dalam kehidupan mereka. Siapa tahu kalian bisa membantu dengan men-share video ini. Jadi aku David Fortino, bye-bye.